Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 5 April 2026, kita merayakan Hari Raya Paskah. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono dan M.A. Nini Intri. Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron. Madah Musa dibawakan oleh Marisa Monik. Dan renungan ditulis oleh Frater Andreas Mariano. Lagu Haik Dies dipadusuarakan oleh Lydia Hanafi, Gia Cinta Fabiola, Benedictus Joshua. Mari bangkit bersama Kristus dan mengikuti Dia. Selamat Paskah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada hari yang penuh sukacita ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk merayakan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami membawa seluruh hidup kami dengan segala suka dan duka, harapan dan kelemahan. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan sabda-Mu dengan penuh iman, dan semoga sabda itu meneguhkan serta membangkitkan kami untuk hidup yang baru. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 10, ayat 34a, dilanjutkan ayat 37 sampai dengan ayat 43. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Ia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5, ayat 6b sampai dengan 8. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa ragi yang sedikit saja dapat mengkhamirkan seluruh adonan. Maka buanglah ragi yang lama, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan roti yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Hai umat Kristen, pujilah Kristus sang kurban Paskah. Anak domba menebus domba-domba. Kristus tanpa noda damaikan pendosa dengan Bapa. Maut dan kehidupan dahsyat saling menyerang. Sang hidup yang mati bangkit jaya. Katakan Maria yang kau lihat di jalan. Lihat kubur Kristus yang hidup dan kemuliaan kebangkitan. Kesaksian malaikat, kain peluh dan kafan. Kristus harapanku bangkit mendahului ke Galilea.
Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Kristus telah bangkit. Muliakanlah Dia. Renungan dibawakan oleh Frater Andreas Mariano. Hac dies quam fecit Dominus, exultemus et laetemur in ea, alleluia, alleluia. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersukacita dan bergembira di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari kemenangan untuk kita. Hari di mana terang mengalahkan kegelapan, hidup mengalahkan maut, dan harapan mengalahkan keputusasaan. Kebangkitan Tuhan bukan hanya menjadi peristiwa yang kita kenang saja, tetapi menjadi sebuah kebenaran yang hidup dan nyata bagi kita sekarang ini. Di tengah berbagai pergumulan hidup, kesulitan, kegagalan, dosa, dan luka batin, Paskah menjadi pengingat untuk kita bahwa tidak ada keadaan yang terlalu gelap bagi Tuhan untuk diubah menjadi terang. Bapak, Ibu, dan para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini membawa kita ke pagi yang masih gelap. Ketika Maria Magdalena datang ke kubur dengan hati yang sedih dan penuh kehilangan. Ia datang tanpa harapan, tetapi justru menemukan kubur yang kosong, batu yang telah terguling. Maka hal ini menjadi tanda kita juga mungkin seringkali datang kepada Tuhan dalam keadaan yang lemah dan putus asa. Namun justru di saat seperti itulah Tuhan bekerja dalam hati kita. Di sana kita belajar bahwa Tuhan sering hadir bukan di saat kita kuat, melainkan saat kita lemah dan sungguh membutuhkannya. Maka kita tidak perlu takut datang kepada Tuhan dengan hati dan hidup diri dan apa adanya. Karena disitulah Tuhan ingin mengubah hidup kita. Para murid justru berlari ke kubur dan melihat tanda-tanda kebangkitan. Tetapi mereka belum langsung untuk mengerti tentang tanda-tanda tersebut. Iman mereka justru tumbuh pelan-pelan. Justru dari sinilah kita mengetahui bahwa iman adalah perjalanan. Dalam hidup kita
Kita mungkin seringkali tidak mengerti jalan Tuhan. Bahkan mungkin bertanya-tanya mengapa saya harus mengalami kesulitan. Namun Injil justru mengajak kita untuk tetap berjalan dan percaya. Iman yang sederhana, yang setia akan bertumbuh dan menuntun kita untuk melihat karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Maka dalam bacaan pertama, Petrus memberikan kesaksian bahwa Yesus sungguh bangkit dan hidup mereka berubah karena pengalaman itu. Bacaan kedua pun mengingatkan bahwa kita dipanggil untuk hidup sebagai manusia baru, mencari hal-hal yang baik dan benar. Nah, apa artinya? Artinya adalah kebangkitan itu harus nyata dalam hidup kita sehari-hari, dalam sikap kita, dalam cara kita berbicara, dan juga dalam cara kita mengampuni dan mengasihi sesama. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara dan saudari dalam Kristus, mungkin kita masih membawa kubur dalam hidup kita, luka dosa, dan juga atau masa lalu yang berat. Tetapi hari ini Tuhan berkata, batu itu bisa terguling. Harapan kita tidak pernah mati. Maka marilah kita bangkit bersama Kristus, mulai dengan hal-hal yang sederhana, berani berubah, berani mengampuni, dan berani berharap lagi. Karena Kristus telah bangkit, maka kita pun bangkit. Kita mengatakan haleluya dalam hidup kita. Dan juga Tuhan hidup dan selalu menyertai hidup kita. Semoga Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang setia dan penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Semoga sukacita kebangkitan-Mu tidak hanya kami rasakan saat ini, tetapi juga kami hidupi dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap kasih, pengampunan, dan harapan. Sertailah langkah hidup kami agar tetap setia berjalan dalam terang-Mu dan menjadi saksi kebangkitan-Mu bagi sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Paskah untuk kita semua. Dies confecit Dominus, exultemus et laudemus in Deo. Alleluia, alleluia. Et dies confecit Dominus, exultemus et laudemus in Deo. Alleluia, alleluia. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita sukaria bergembira. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita sukaria bergembira. Haleluya, haleluya.